Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang berjudulkan beberapa dampak positif dari penjajahan Jepang. Kami beranggotakan saya sendiri Raja Naya Fortuna. Saya sendiri Fadia. Saya Azril. Saya Zahra. Saya Melianisa. Jadi izinkan kami untuk memperkenalkan sedikit beberapa dampak positif di penjajahan Jepang yang akan membawa dampak yang bagus untuk pembaca maupun pendengar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan awal tentang beberapa dampak positif dari penjajahan Jepang yang dilakukan di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945 pada zaman Indonesia dijajah zaman dahulu. Jadi, penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945 memberikan sejumlah dampak yang dapat dianggap positif dalam konteks tertentu. Meskipun pada umumnya dianggap sebagai periode yang penuh penderitaan dan penindasan, namun penting untuk dicatat bahwa dampak positif ini tidak dapat menghapus penderitaan masyarakat dan penindasan yang dialami oleh rakyat Indonesia pada zaman penjajahan Jepang, seperti kerja paksa, Romusha yang dilakukan pada saat ke Anyar sampai Panarukan. Terus juga terdapat monopoli minyak, karena pada zaman itu Jepang sangat membutuhkan minyak untuk restorasi Meiji, yang seperti yang kita ketahui bahwa restorasi Meiji itu yang membalikkan industri di Jepang dari yang dulunya tertinggal hingga sekarang sudah mulai tinggi, yang dapat membuat Amerika merasa terancam dan akhirnya memutus pasokan minyak yang ada di Indonesia. Jadi penjelasan yang selanjutnya, selama masa penjajahan Jepang, rakyat banyak mengalami tekanan dan penderitaan akibat sistem yang eksploitatif dan kejam. Meskipun demikian, penjajahan Jepang di Indonesia juga meninggalkan dampak positif yang masih dapat dirasakan hingga saat ini. Misalnya dalam bidang pertanian dengan diperkenalkannya sistem larikan, menanam, menggali lurus dalam penanaman padi. Oke, cukup sekian dari saya. Akan saya lanjutkan pada teman saya. Oke, selanjutnya yaitu beberapa dampak positif yang terjadi selama masa penjajahan Jepang. Pembangunan infrastruktur Jepang melakukan pembangunan seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api untuk kepentingan militer mereka. Meskipun ini sebagian besar dimaksud untuk mempermudah pengangkutan pasukan dan logistik Jepang. Hasilnya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan. Oke, selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya alam. Jepang memperkenalkan teknik-teknik baru dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertanian dan tambang. Jepang juga memperkenalkan sistem pertanian yang lebih intensif untuk memenuhi kebutuhan pasukan mereka. Pendidikan dan kesadaran nasionalisme. Jepang memperkenalkan beberapa bentuk pendidikan yang mengarah pada pembentukan kesadaran nasional. Meskipun pendidikan yang diberikan lebih difokuskan untuk mendukung kepentingan perang mereka, banyak pemuda Indonesia yang kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menumbuhkan semangat kemerdekaan. Oke, selanjutnya peran pemuda dalam politik. Jepang memberikan kesempatan lebih besar kepada pemuda Indonesia untuk berperan dalam pemerintah lokal. Pemuda-pemuda ini nanti banyak yang menjadi tokoh-tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua. Pembentukan organisasi-organisasi pemuda dan militer. Jepang mendirikan berbagai organisasi yang melibatkan pemuda Indonesia. Contohnya seperti PETA atau yang dimaksud pembela tanah air, yang dilatih untuk menjaga keamanan dan pertahanan. Meski awalnya dimaksud untuk kepentingan Jepang, organisasi ini menjadi cikal bakal pasukan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Oke, selanjutnya interpretasi mengenai dampak positif penjajahan Jepang di Indonesia seringkali menjadi perdebatan, mengingat penjajahan Jepang di Indonesia pada dasarnya mengandung banyak penderitaan dan penindasan. Namun dalam konteks sejarah yang lebih luas, beberapa dampak dianggap positif dapat dipahami dalam kerangka perubahan sosial dan politik yang terjadi. Meski dampak tersebut bersifat tidak langsung dan lebih terlihat setelah Jepang meninggalkan Indonesia. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa dampak yang bisa dianggap positif bagi perkembangan Indonesia,
lebih besar seperti kerja paksa. Oleh karena itu, meski ada beberapa dampak yang bisa dianggap positif bagi perkembangan Indonesia, banyak pula dampak negatif yang jauh lebih besar seperti kerja paksa, kelaparan, dan pembantaian. Dampak positif yang ada lebih dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan yang akhirnya membantu membuka jalan bagi kemerdekaan. Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin. Sekian dari kelompok kami. Nah, berhubung bentar lagi mau puasa, kita ucapin